Kemarin pas rilis Poco M5 ternyata ada kejutan yang kita sama sekali nggak nyangka ya. Ada satu HP lagi yang dirilis sama Poco Indonesia, yaitu ini nih, Poco M5s. Katanya Poco M5s ini difokuskan untuk anak-anak muda yang lebih suka foto-foto atau bikin konten. Dan gue udah pakai HP ini cukup lama, sekitar sebulanan. Sekarang gue mau kasih tahu kenapa Poco M5s ini worth it banget buat dibeli. Kita cek paket penjualannya dulu ya. Dusnya khas Poco ya, warnanya kuning. Kita buka langsung ada HP-nya dan tempat buat naruh HP-nya jadi satu sama box yang isinya SIM ejector, softcase transparan, buku manual, dan garansi. Stiker Poco dan kartu ucapan terima kasih dari Bung Andi. Dan ini pertama kalinya nih, di bawahnya cuma ada kabel USB A to USB C dan nggak ada batok charger. Ya bagi yang punya charger lebih sih nggak terlalu masalah ya. Tumbenan nih ya Poco ya, biar harganya makin masuk ke kantong mungkin kali ya. Oke, jadi kita lanjut aja pegang HP-nya. Mengejutkan ya, HP-nya tuh cukup tipis dan enak banget buat digenggam. Kita ke belakang, desainnya tuh simple banget dengan bumper kamera yang nggak dominan, yang nggak kayak Poco seri M ya. Backdoornya punya material polikarbonat dan yang gue pegang warna biru yang punya warna glossy dengan gradasi putih di bagian atasnya. Walau kelihatan cakep banget, warna glossy ini malah jadi ramah banget ya sama sidik jari. Ke sebelah kiri ada triple slot dual SIM dan satu micro SD. Di kanan ada tombol power yang jadi satu sama sensor fingerprint. Di atasnya ada tombol volume, ke atasnya ada infrared blaster dan grill speaker. Kita ke bawah ada grill speaker, port USB Type-C dan jack audio 3,5 mm. Poco M5s ini ditenagai oleh MediaTek Helio G95 yang masih punya fabrikasi 12 nanometer yang ditandemi dengan GPU Mali G76, RAM-nya 6GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB UFS 2.2. Tersedia juga versi 464. RAM-nya bisa diextend sampai 2GB. Poco M5s ini datang dengan software MIUI 13.0.2 dengan basis Android 12. Mungkin ini adalah pembeda yang kerasa ya dibandingkan saudaranya Poco M5, di mana M5 itu sudah menggunakan prosesor MediaTek terbaru yaitu Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Mungkin bakal kerasa lumayan ya di ketahanan baterainya, tapi buat performanya nggak usah takut. Setelah gue tes ternyata 11-12 lah. Gue coba benchmark pertama menggunakan Antutu benchmark versi 9.4.4. HP ini bisa dapetin skor di angka 370 ribuan. Terus gue coba 3D Mark Wildlife stress test. HP ini bisa dapetin best loop di 1495 dengan lowest loopnya 1452 dengan stability 97,1%. Walau chipsetnya nggak baru, tapi tetap ajib kan. Nggak cuma di situ, HP ini pasti gue coba main game real life dong. Game pertama ya game wajib ya, Mobile Legend. Di sini gue set grafis high dengan frame rate ultra. Hasilnya gue bisa jamin mau main beberapa game HP ini nggak akan ada lag, frame drop ataupun stuttering. Kestabilannya masih gue bilang sangat-sangat baik. Game kedua yang gue coba adalah PUBG Mobile. By default settingannya yang didapat itu adalah HD High, tapi gue force ke HDR Ultra dan hasilnya surprisingly masih sama. Gue coba main beberapa game deathmatch, nggak nemuin tuh ada lag. Mungkin ada sedikit frame drop dan stuttering, tapi itu sedikit banget, jadi nggak akan ngeganggu pas mainnya. Game ketiga adalah Genshin Impact. By default settingan grafis yang didapat adalah medium 30 fps. Di settingan ini cukup lancar ya. Paling pas udah masuk ke menit ke 30-40 HP-nya mulai kerasa anget, mulai ada frame drop dan stuttering. Tapi experience keseluruhan main game ini tuh di HP ini tuh masih nyaman aja. Layarnya beresolusi 6,43 inci menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan 409 ppi. Peak brightness-nya di 1100 nits, support playback HDR juga dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. On paper speknya ini layarnya ini overkill banget ya, ternyata nggak cuma on paper aja, aslinya emang bagus banget sih. Gambarnya tajam banget, warnanya vibrant dan cukup akurat. Gue bener-bener speechless sih. Gue bisa dapat layar bagus begini buat HP 2 jutaan. Nikmat banget dipakai buat nonton, apalagi kontennya udah support playback HDR.
Nggak cuma itu, Poco M5s ini juga punya dual speaker stereo yang kualitasnya oke banget ya buat HP 2 jutaan. Suaranya kenceng dan bulat yang surprisingly lagi bisa ngasih treble yang cukup baik juga. Gue simpulin buat entertainment, Poco M5s ini jos banget. Poco nyematin baterai 5000 mAh yang irit banget, sayangnya MIUI versi ini udah ngilangin keterangan screen on time di locknya. Jadi gua nggak bisa dapat info berapa SOT-nya. Tapi selama gua pakai HP ini biasanya bisa bertahan 1,5 hari dengan main game yang cukup banyak. Poco M5s ini juga support fast charging 33 watt yang sayangnya batok chargernya harus kita beli lagi. Harganya 200.000. Dan yang paling wah, HP ini punya NFC loh, dimana ini udah kerasa penting banget ya karena dimana-mana udah pakai metode pembayaran cashless. Ada infrared blaster juga yang bikin HP ini bisa jadi remote cadangan. Haptik di HP ini juga lumayan nyaman lah, kualitasnya di atas rata-rata HP 2 jutaan. Walau masih jauh ya sama smoothnya haptic vibrate yang ada di HP-HP flagship. HP ini juga udah sertifikasi Dust and Water Resistant IP53. Nah, terakhir kita bahas soal kameranya. Di sini nih ya, salah satu keunggulan mutlak bagi Poco M5s jika dibandingkan dengan Poco M5. Poco M5s ini punya konfigurasi kuat kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.8 PDAF, kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2, sudut keluasannya tuh 118 derajat. Kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera depth 2 megapiksel f2.4 juga. Di kondisi daylight, kamera utamanya bisa ngasih detail yang cakep dengan dynamic range yang cukup luas. Sayangnya, foto yang dihasilkan agak sedikit over sharpening aja ya menurut gua. Tapi overall baik, detail, kontras, dan warna yang diberikan sama kamera utamanya udah bisa dibilang sangat baik. Di keadaan yang low light, kamera utamanya masih bisa kasih detail yang cukup oke dan dynamic range yang cukup luas. Tapi bakal kelihatan soft ya di bagian shadow. Ya ini wajar ya, bahkan jauh lebih baik dari kebanyakan kamera HP 2 jutaan lainnya. Surprisingly, kamera utamanya bisa rekam video 4K 30 fps dan punya electronic image stabilizer yang membuat videonya cukup stabil di kondisi yang banyak cahaya. Dan gue bisa bilang ini sangat oke ya buat dijadiin konten di TikTok ataupun di Instagram Reels. Sayangnya kamera utama ini agak kesulitan ya buat ngerekam video di kondisi yang low light. Bakal kerasa banget jitternya, dan kamera ultrawide-nya ternyata cukup bagus loh. Kamera ultrawide-nya bisa kasih detail dan warna yang cukup baik walaupun dynamic range-nya seadanya aja. Distorsinya juga bisa dikoreksi dengan sangat baik. Sayangnya di kondisi low light fotonya itu akan soft dan kelihatan cat air. Kamera ultrawide-nya bisa rekam sampai Full HD 30 fps yang sayangnya kelihatan banget ya terlalu over processing. Terus di lensa ini juga nggak ada dukungan EIS, jadinya jarang banget gue ambil video pakai lensa ultrawide-nya. Dan buat yang suka motret landscape terutama pemandangan, ada yang namanya fitur AI Sky Filter. Mau kondisi langit lagi mendung, lagi gelap, atau lagi flat bisa disulap jadi stand out. Fiturnya nih udah ada ya di aplikasi foto editor bawaannya. Lanjut, buat kedua kamera sisanya, ya ini ya nice to have aja ya. Gue kasih contoh beberapa foto potret sama makronya aja. Intinya, anggap aja ini buat pelengkap setup kameranya. Untuk kamera depannya punya resolusi 13 megapiksel f2.4 yang bisa kasih detail, warna, dan kontras yang sangat baik walau dynamic range-nya sangat minim. Gue cukup suka ya sama hasilnya, dan kamera depannya ini juga bisa rekam video up to 1080 30 fps. Jadi kesimpulannya dari gua, walaupun prosesornya ini bukan yang terbaru ya, tapi secara performa Poco M5s ini nggak kalah sama saudaranya si Poco M5. Dan kalau kalian pakai smartphone yang punya arah fokus yang entertain atau konten kreator, Poco M5s ini adalah salah satu pilihan yang terbaik di range harga 2 jutaan.